لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam ajaran Islam, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj menempati posisi yang sangat penting dalam pembahasan akhir zaman. Kisah ini bukan sekadar cerita yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah peringatan besar tentang kekuasaan Allah, keterbatasan manusia, dan kepastian datangnya hari kehancuran dunia. Sejak berabad-abad lalu, para ulama, ahli tafsir, dan kaum beriman terus membicarakan misteri kapan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Bukan untuk memastikan tanggal dan waktu secara pasti, tetapi untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan mempersiapkan diri secara iman dan amal. Al-Quran secara jelas menyebutkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai makhluk yang nyata. Mereka bukan simbol, bukan metafora, dan bukan sekedar legenda. Allah menyebut mereka sebagai kaum perusak yang telah ada sejak masa lampau. Dalam kisah Zulkarnain yang tertulis dalam surah Al-Kahfi, diceritakan bahwa Zulkarnain melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi dengan kekuasaan dan ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Dalam salah satu perjalanannya, ia bertemu dengan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan terus-menerus. Kaum tersebut mengeluhkan gangguan dari Ya'juj dan Ma'juj yang merusak ladang, membunuh manusia, dan menghancurkan tatanan kehidupan. Ketakutan mereka begitu besar hingga mereka bersedia memberikan imbalan agar dibuatkan penghalang yang dapat menahan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain tidak meminta imbalan duniawi, melainkan mengajak mereka bekerja sama. Dengan izin Allah, ia membangun sebuah dinding besar dari besi yang dipanaskan dan dilapisi tembaga cair. Dinding ini begitu kokoh sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu memanjatnya dan tidak sanggup melubanginya. Setelah dinding itu selesai, Zulkarnain berkata bahwa dinding tersebut adalah rahmat dari Allah. Namun ketika janji Allah telah datang, dinding itu akan dihancurkan. Pernyataan ini sangat penting karena sejak awal Al-Quran sudah menegaskan bahwa penahanan Ya'juj dan Ma'juj bukan bersifat abadi. Ia hanya berlangsung sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Seiring berjalannya zaman, manusia melupakan banyak hal tentang Ya'juj dan Ma'juj. Lokasi dinding yang dibangun Zulkarnain menjadi misteri. Ada yang mengaitkannya dengan wilayah antara dua gunung di daerah Kaukasus. Ada pula yang menghubungkannya dengan wilayah Asia Tengah. Namun Islam tidak menjadikan penentuan lokasi ini sebagai bagian dari pokok keimanan. Yang terpenting bukanlah di mana dinding itu berada, melainkan keyakinan bahwa ia benar-benar ada dan akan runtuh ketika Allah menghendaki. Al-Quran kembali menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj dalam surah Al-Anbiya dengan gambaran yang sangat kuat. Allah menjelaskan bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj dibuka, mereka akan datang dari setiap tempat yang tinggi. Kalimat ini memberikan gambaran tentang jumlah mereka yang sangat besar dan gerakan mereka yang begitu cepat. Seolah-olah mereka mengalir seperti air bah yang tidak bisa dihentikan. Gambaran ini menegaskan bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu peristiwa paling dahsyat yang pernah dialami manusia sebelum kiamat. Pertanyaan tentang kapan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj seringkali disalahpahami. Banyak orang ingin mengetahui tanggal dan tahun, seakan-akan misteri akhir zaman bisa dihitung dengan rumus manusia. Islam dengan tegas menolak pendekatan seperti ini. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menyebutkan waktu pasti. Bahkan ketika para sahabat bertanya tentang hari kiamat, beliau menjawab bahwa yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya.
Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang waktu pasti adalah hak mutlak Allah. Namun demikian, Nabi Muhammad memberikan gambaran runtutan peristiwa yang akan terjadi. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, dijelaskan bahwa sebelum keluarnya Yajud dan Majud akan terjadi fitnah besar berupa kemunculan Dajjal. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, menipu manusia dengan kemampuan luar biasa, dan menyesatkan banyak orang. Fitnah Dajjal adalah ujian iman terbesar yang pernah ada. Setelah masa itu, Allah akan menurunkan Nabi Isa putra Maryam ke bumi. Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan di dunia. Setelah Dajjal dibunuh, manusia beriman akan merasakan masa damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dunia seakan kembali tenang. Namun ketenangan itu hanyalah sementara. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Isa bahwa telah keluar hamba-hamba Allah yang tidak seorang pun mampu melawan mereka. Hamba-hamba itu adalah Yajud dan Majud. Nabi Isa dan kaum beriman diperintahkan untuk berlindung ke tempat-tempat tinggi dan gunung-gunung, karena Yajud dan Majud akan menyebar ke seluruh bumi dengan cepat dan ganas. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Yajud dan Majud akan meminum air danau hingga hampir kering. Ketika kelompok pertama melewati danau itu, mereka meminum Kelompok terakhir yang datang berkata bahwa dahulu di tempat ini pernah ada air. Gambaran ini menunjukkan betapa luar biasanya jumlah mereka. Mereka juga akan membunuh siapa saja yang mereka temui dan merusak apapun yang dilewati. Manusia tidak mampu melawan mereka dengan senjata, kekuatan, atau strategi apapun. Pada saat itulah Nabi Isa dan kaum beriman hanya bisa berdoa kepada Allah. Tidak ada lagi harapan pada kekuatan dunia. Doa itu dikabulkan oleh Allah dengan cara yang tidak terduga. Allah mengirimkan penyakit atau makhluk kecil yang menyerang leher Yajuj dan Majuj. Dalam satu malam, mereka semua binasa. Kematian mereka terjadi secara serentak, tanpa perlawanan, tanpa peperangan besar dari manusia. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Allah mampu menghancurkan ancaman sebesar apapun dengan cara yang sangat sederhana. Setelah Yajud dan Majud binasa, bumi dipenuhi oleh bangkai mereka hingga menimbulkan bau yang sangat menyengat. Nabi Isa dan kaum beriman kembali berdoa, lalu Allah mengirimkan burung-burung besar yang mengangkat bangkai Yajud dan Majud dan membuangnya ke tempat yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang membersihkan bumi hingga bersih kembali. Dunia memasuki fase akhir sebelum benar-benar menuju kehancuran total. Para ulama tafsir menegaskan bahwa kisah Yajud dan Majud bukanlah cerita yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari rangkaian tanda besar hari kiamat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa keluarnya Yajud dan Majud adalah salah satu peristiwa yang menandakan bahwa dunia sudah berada di ambang akhir. Oleh karena itu, fokus utama seorang muslim bukanlah menebak-nebak kapan tepatnya peristiwa itu terjadi, melainkan memperbaiki diri, memperkuat iman, dan memperbanyak amal saleh. Misteri waktu keluarnya Yajud dan Majud justru mengandung hikmah besar. Jika manusia mengetahui waktu pastinya, maka sebagian besar akan menunda taubat hingga saat terakhir. Dengan dirahasiakannya waktu tersebut, manusia dipaksa untuk selalu waspada dan siap kapan saja. Inilah rahmat sekaligus ujian dari Allah. Kisah Yajud dan Majud mengajarkan bahwa dunia ini tidak akan pernah benar-benar aman, dan bahwa kekuatan manusia, betapapun majunya teknologi dan ilmu pengetahuan, tetap tidak ada artinya di hadapan kehendak Allah. Referensi utama tentang Yajud dan Majud bersumber dari Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94 hingga 99, Surah Al-Anbiya ayat 96, serta hadis sahih tentang turunnya Nabi Isa dan keluarnya Yajud dan Majud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Penjelasan mendalam juga dapat ditemukan dalam kitab tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir yang merangkum ayat dan hadis tersebut secara utuh dan berurutan.
Narasi ini masih bisa dilanjutkan lebih jauh untuk membahas hikmah iman, dampaknya terhadap kehidupan modern, serta bagaimana seorang muslim seharusnya menyikapi tanda-tanda akhir zaman dengan bijaksana dan penuh kesadaran. Ketika kisah Yajud dan Majud dipahami secara utuh, para ulama menekankan bahwa cerita ini bukan hanya tentang kehancuran fisik, tetapi juga kehancuran moral dan spiritual manusia sebelum hari kiamat benar-benar terjadi. Jauh sebelum Yajud dan Majud keluar, dunia sudah berada dalam kondisi rapuh. Nilai kebenaran diputarbalikkan, kezaliman dianggap hal biasa, dan manusia lebih percaya pada kekuatan diri sendiri dibandingkan bersandar kepada Allah. Dalam kondisi inilah, keluarnya Yajud dan Majud menjadi puncak dari kerusakan yang telah lama disemai oleh perbuatan manusia sendiri. Banyak penjelasan ulama menyebutkan bahwa Yajud dan Majud adalah makhluk yang secara fisik menyerupai manusia, makan, minum, berkembang biak, dan memiliki akal, namun dikuasai oleh sifat buas dan merusak. Mereka tidak mengenal belas kasihan dan tidak memiliki kepedulian terhadap kehidupan selain kepentingan mereka sendiri. Inilah yang menjadikan mereka sangat berbahaya, karena kerusakan yang mereka timbulkan bukan hanya karena jumlah mereka yang sangat besar, tetapi juga karena hilangnya nilai kemanusiaan dalam diri mereka. Al-Quran tidak menjelaskan detail bentuk fisik mereka secara rinci, agar manusia tidak terjebak pada spekulasi yang tidak bermanfaat, melainkan fokus pada pesan utama dari kisah tersebut. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa Yajud dan Majud setiap hari berusaha melubangi dinding yang menahan mereka. Setiap kali hampir berhasil, mereka berkata akan melanjutkannya keesokan hari tanpa mengucapkan kehendak Allah. Ketika mereka kembali, dinding itu kembali seperti semula. Namun pada suatu hari yang telah ditentukan Allah, mereka akan berkata bahwa mereka akan melanjutkannya esok hari dengan kehendak Allah. Saat itulah dinding tersebut tidak kembali seperti semula, dan akhirnya mereka berhasil keluar. Riwayat ini menunjukkan satu pelajaran penting, bahwa segala sesuatu terjadi hanya dengan izin Allah, dan sekecil apapun kehendak Allah dapat mengubah takdir besar. Ketika Yajud dan Majud benar-benar keluar, dunia berada dalam keadaan tidak siap. Manusia telah terlalu lama merasa aman dengan kemajuan peradaban, teknologi, dan kekuatan militer. Namun semua itu tidak berarti apa-apa. Yajud dan Majud bergerak seperti gelombang besar, menyapu apapun yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak datang dari satu arah saja, tetapi dari berbagai penjuru, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Hal ini menambah kepanikan dan keputusasaan manusia, karena tidak ada tempat yang benar-benar aman. Pada masa itu, Nabi Isa dan orang-orang beriman berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka tidak diperintahkan untuk melawan, karena melawan hanya akan membawa kehancuran. Perintah Allah adalah untuk menyelamatkan diri dan bersabar. Ini menjadi ujian iman yang sangat berat, karena manusia secara naluri ingin melawan kezaliman. Namun dalam peristiwa Yajud dan Majud, Allah menunjukkan bahwa ada saat-saat tertentu di mana manusia harus sepenuhnya menyerahkan urusan kepadanya. Doa Nabi Isa dan orang-orang beriman menjadi satu-satunya senjata. Doa itu lahir dari keikhlasan, kepasrahan, dan keyakinan penuh bahwa tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah. Ketika Allah mengabulkan doa tersebut dengan membinasakan Yajud dan Majud, manusia menyaksikan secara langsung bahwa kehancuran makhluk yang paling merusak di bumi pun dapat terjadi tanpa peperangan besar. Ini menjadi pelajaran abadi bahwa kemenangan sejati tidak selalu datang melalui kekuatan fisik, tetapi melalui ketaatan dan keimanan. Setelah Yajud dan Majud binasa, dunia tidak serta-merta kembali seperti semula. Peristiwa besar itu meninggalkan bekas mendalam pada manusia yang masih hidup. Mereka yang beriman semakin yakin akan kebenaran janji Allah, sementara mereka yang lalai menyadari bahwa dunia yang mereka banggakan sangat rapuh. Masa setelah Yajud dan Majud adalah masa perenungan terakhir sebelum datangnya tanda-tanda akhir yang lebih besar lagi, seperti terbitnya matahari dari barat
dan hancurnya tatanan alam semesta. Para ulama menjelaskan bahwa hikmah terbesar dari kisah Yajud dan Majud adalah agar manusia tidak terjebak dalam kesombongan peradaban. Sehebat apapun manusia membangun dunia, pada akhirnya semua itu akan hancur. Oleh karena itu, seorang muslim diperintahkan untuk menjadikan kisah ini sebagai cermin, bukan sebagai bahan ketakutan semata. Ketakutan tanpa perubahan tidak membawa manfaat, tetapi kesadaran yang melahirkan amal saleh adalah tujuan utama dari semua peringatan akhir zaman. Kisah Yajud dan Majud juga mengajarkan bahwa keadilan Allah akan selalu datang, meskipun terkadang terasa sangat lambat bagi manusia. Selama mereka terkurung, banyak manusia mungkin merasa aman dan lupa bahwa ancaman itu nyata. Namun ketika waktu yang ditentukan tiba, tidak ada satupun yang dapat menahannya. Ini mengingatkan manusia agar tidak meremehkan dosa kecil, karena akumulasi kerusakan kecil dapat berujung pada kehancuran besar. Dengan demikian, misteri kapan keluarnya Yajud dan Majud dalam Islam bukanlah teka-teki untuk ditebak, melainkan rahasia ilahi yang mengandung pendidikan iman. Setiap generasi diberi peringatan yang sama, agar tidak terbuai oleh dunia dan selalu bersiap menghadapi kehidupan akhirat. Selama manusia masih hidup di dunia, selama itu pula peringatan ini relevan dan hidup. Narasi ini masih dapat dilanjutkan dengan pembahasan lebih dalam mengenai pandangan para ulama tentang kondisi dunia menjelang keluarnya Yajud dan Majud, kaitannya dengan kerusakan moral manusia, serta bagaimana seorang muslim seharusnya membangun sikap batin agar tidak tergolong orang-orang yang lalai ketika tanda-tanda besar itu benar-benar terjadi. Dalam kelanjutan pemahaman para ulama, kondisi dunia menjelang keluarnya Yajud dan Majud digambarkan sebagai masa ketika manusia kehilangan arah hidup. Ukuran benar dan salah menjadi kabur, kebaikan dianggap kebodohan, sementara kejahatan dipoles menjadi sesuatu yang wajar. Pada masa itu, manusia lebih percaya pada angka, kekuatan senjata, dan kecanggihan teknologi dibandingkan dengan petunjuk wahyu. Inilah salah satu alasan mengapa keluarnya Yajud dan Majud menjadi sangat menghancurkan, karena ia datang ketika manusia berada pada puncak kesombongan sekaligus titik terlemah secara spiritual. Banyak ulama tafsir menjelaskan bahwa Allah sengaja menyembunyikan waktu pasti keluarnya Yajud dan Majud agar manusia tidak terjebak pada sikap menunda taubat. Jika waktu itu diketahui secara pasti, sebagian besar manusia hanya akan berubah di akhir, bukan karena kesadaran, tetapi karena keterpaksaan. Dengan dirahasiakannya waktu tersebut, manusia diuji apakah ia tetap beriman dan berbuat baik dalam keadaan aman, bukan hanya ketika ancaman sudah tampak di depan mata. Disinilah letak ujian keimanan yang sesungguhnya. Dalam riwayat-riwayat yang dijelaskan oleh para ulama, disebutkan bahwa Yajud dan Majud telah ada sejak lama dan berkembang biak dengan jumlah yang sangat besar. Jumlah mereka terus bertambah dari generasi ke generasi, hingga ketika mereka keluar, bumi seolah tidak mampu menampung mereka. Hal ini mengajarkan bahwa Allah Maha mengetahui masa depan. Sesuatu yang tampak kecil dan tersembunyi selama ribuan tahun bisa menjadi kehancuran besar ketika waktunya tiba. Manusia seringkali meremehkan dosa kecil dan kerusakan kecil, padahal dalam pandangan Allah, semua itu tercatat dan akan diperhitungkan. Keluarnya Yajud dan Majud juga berkaitan erat dengan konsep keadilan ilahi. Selama mereka terkurung, manusia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dunia masih diberi waktu. Namun ketika mereka keluar, itu menandakan bahwa kesempatan tersebut hampir berakhir. Allah tidak menzalimi manusia, melainkan manusialah yang menzalimi dirinya sendiri dengan mengabaikan peringatan demi peringatan. Yajud dan Majud hanyalah alat yang Allah gunakan untuk menutup satu fase sejarah manusia. Para ulama juga menekankan bahwa tidak semua manusia akan menyaksikan keluarnya Yajud dan Majud. Hanya generasi tertentu yang hidup pada masa itu.
Namun kisah mereka diturunkan kepada seluruh umat manusia agar menjadi pelajaran lintas zaman. Seorang muslim yang hidup hari ini tidak dituntut untuk mencari dinding Yajud dan Majud atau menebak-nebak kapan mereka keluar, tetapi dituntut untuk mengambil hikmah dan memperbaiki hubungannya dengan Allah serta sesama manusia. Dalam kehidupan modern, kisah Yajud dan Majud sering disalahpahami. Ada yang mencoba mengaitkannya dengan bangsa tertentu, sistem politik tertentu, atau teknologi tertentu. Para ulama yang lurus mengingatkan bahwa pendekatan seperti ini sangat berbahaya. Menuduh suatu bangsa sebagai Yajud dan Majud tanpa dasar wahyu hanya akan melahirkan fitnah dan kebencian. Islam mengajarkan kehati-hatian dalam berbicara tentang perkara gaib, karena perkara gaib hanya bisa dipahami melalui Al-Quran dan hadis yang sahih. Kisah Yajud dan Majud juga mengandung pesan tentang batas kemampuan ilmu pengetahuan manusia. Sehebat apapun penelitian dan eksplorasi manusia, selalu ada wilayah yang tidak bisa ditembus oleh akal. Dinding yang dibangun Zulkarnain mungkin saja berada di tempat yang belum terjangkau, atau mungkin telah tertutup oleh perubahan alam. Namun yang pasti, Allah menjaga keberadaannya hingga waktu yang telah ditentukan. Ini mengajarkan bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan sekarang, karena ada hikmah besar di balik penundaan pengetahuan tersebut. Ketika Yajud dan Majud akhirnya keluar dan kemudian dibinasakan oleh Allah, manusia yang tersisa akan menyadari bahwa kehidupan dunia benar-benar mendekati akhirnya. Tidak lama setelah itu, tanda-tanda besar lainnya akan muncul. Matahari terbit dari barat, binatang melata berbicara kepada manusia, dan tatanan alam semesta mulai runtuh. Semua ini menunjukkan bahwa kisah Yajud dan Majud adalah salah satu bab terakhir dari sejarah panjang manusia di bumi. Oleh karena itu, sikap terbaik seorang muslim terhadap kisah ini adalah sikap seimbang. Tidak mengabaikannya, tetapi juga tidak terobsesi secara berlebihan. Kisah ini seharusnya menumbuhkan rasa takut yang sehat, rasa harap kepada rahmat Allah, dan dorongan untuk memperbaiki diri. Setiap kali seorang muslim mendengar tentang Yajud dan Majud, ia seharusnya bertanya kepada dirinya sendiri, apakah imannya sudah cukup kuat jika hari itu datang secara tiba-tiba? Dengan demikian, misteri kapan keluarnya Yajud dan Majud dalam Islam tetap akan menjadi misteri hingga hari itu benar-benar terjadi. Namun pesan yang terkandung di dalamnya sangat jelas dan tidak pernah berubah. Dunia ini sementara, kekuatan manusia terbatas, dan hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Selama manusia masih diberi waktu, selama itu pula pintu taubat masih terbuka. Kisah Yajud dan Majud adalah pengingat keras agar manusia tidak tertipu oleh dunia dan selalu bersiap menghadapi kehidupan setelah kematian. Narasi ini masih bisa terus dilanjutkan dengan pembahasan lebih dalam tentang keterkaitan Yajud dan Majud dengan kondisi iman manusia, pengaruhnya terhadap cara pandang seorang muslim terhadap dunia, serta pelajaran moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak tergolong orang-orang yang lalai ketika peringatan Allah benar-benar menjadi kenyataan. Jika ditelusuri lebih dalam, kisah Yajud dan Majud juga berhubungan erat dengan cara Allah mendidik manusia melalui waktu yang panjang. Allah tidak menurunkan kehancuran secara tiba-tiba tanpa peringatan. Sejak awal penciptaan manusia, Allah selalu mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan tentang batas kebenaran dan bahaya kerusakan. Yajud dan Majud hanyalah salah satu bentuk peringatan paling akhir, ketika hampir seluruh hujjah telah ditegakkan dan manusia sudah diberi cukup waktu untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dalam pandangan keimanan Islam, keberadaan Yajud dan Majud yang lama terkurung mengajarkan tentang kesabaran ilahi. . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Selama ribuan tahun, mereka tetap berada di balik dinding, sementara dunia silih berganti generasi. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Sabar dan tidak tergesa-gesa dalam menurunkan hukuman. Namun kesabaran Allah bukan berarti kelalaian. Ketika waktu yang ditentukan tiba, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalangi keputusannya. Inilah keseimbangan antara rahmat dan keadilan Allah yang seringkali dilupakan manusia. Para ulama juga menjelaskan bahwa salah satu hikmah terbesar dari kisah Yajuj dan Majuj adalah untuk mematahkan anggapan bahwa sejarah manusia selalu bergerak menuju kemajuan moral. Dunia mungkin maju secara teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, tetapi tidak selalu maju secara akhlak. Bahkan menjelang akhir zaman, kemajuan materi justru berjalan seiring dengan kemunduran nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kondisi inilah, Yajuj dan Majuj menjadi simbol nyata dari puncak kerusakan yang dilepaskan Allah setelah manusia gagal menjaga amanah sebagai khalifah di bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah Yajuj dan Majuj seharusnya mendorong seorang muslim untuk bersikap rendah hati, tidak merasa aman dengan amal yang sedikit, dan tidak merasa sombong dengan pencapaian dunia. Setiap keberhasilan duniawi harus diiringi dengan rasa takut kepada Allah, karena apa yang tampak kuat hari ini bisa runtuh esok hari jika Allah menghendaki. Yajuj dan Majuj yang terkurung lama namun akhirnya keluar adalah gambaran bahwa ancaman terbesar seringkali datang dari sesuatu yang dianggap jauh dan mustahil. Para ulama akidah juga menekankan bahwa iman kepada Yajuj dan Majuj termasuk bagian dari iman kepada perkara gaib. Artinya, seorang muslim menerima keberadaan mereka bukan karena bukti visual atau penelitian ilmiah, tetapi karena kepercayaan penuh kepada wahyu. Sikap ini melatih jiwa untuk tunduk kepada kebenaran meskipun akal tidak mampu menjangkaunya sepenuhnya. Inilah salah satu ciri orang beriman, yaitu percaya kepada yang gaib sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Yajuj dan Majuj keluar, dunia berada dalam fase terakhir sebelum runtuh total. Namun sebelum kehancuran itu terjadi, Allah masih memperlihatkan kasih sayangnya kepada orang-orang beriman. Nabi Isa dan para pengikutnya diselamatkan, doa mereka dikabulkan, dan mereka menyaksikan sendiri pertolongan Allah yang nyata. Ini menjadi pesan kuat bahwa seberat apapun ujian, orang-orang yang beriman tidak akan pernah ditinggalkan sepenuhnya. Pertolongan Allah mungkin datang dengan cara yang tidak terduga, tetapi pasti datang pada waktu yang tepat. Setelah semua peristiwa besar itu, kehidupan dunia hanya tinggal menunggu hitungan akhir. Generasi yang tersisa hidup dalam kesadaran bahwa dunia tidak lagi panjang. Namun ironisnya, menurut sebagian riwayat, setelah wafatnya Nabi Isa, manusia kembali mengalami kemunduran iman. Ini menunjukkan bahwa hati manusia sangat mudah berubah, bahkan setelah menyaksikan tanda-tanda besar. Pelajaran ini sangat penting bagi manusia masa kini, bahwa melihat kebenaran secara nyata pun tidak menjamin seseorang akan istiqomah jika hatinya tidak dijaga. Oleh karena itu, kisah Yajuj dan Majuj bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang masa sekarang. Ia berbicara tentang pilihan-pilihan kecil yang dibuat manusia setiap hari. Apakah manusia memilih kejujuran atau kebohongan, keadilan atau kezaliman, kesederhanaan atau keserakahan? Semua pilihan itu membentuk arah dunia dan pada akhirnya mengantarkan manusia menuju fase kehancuran atau keselamatan. Dalam perspektif ini, misteri kapan keluarnya Yajuj dan Majuj justru menjadi sarana introspeksi. Setiap kali manusia bertanya kapan mereka keluar, seharusnya ia juga bertanya, apakah dirinya sudah siap jika hari itu datang? Kesiapan itu bukan dengan menimbun senjata atau mencari tempat perlindungan fisik, melainkan dengan memperbaiki iman, memperbanyak amal saleh, dan menjauhi kezaliman. Inilah bekal sejati yang tidak akan hancur oleh peristiwa sebesar apapun. Para ulama terdahulu selalu mengingatkan bahwa kisah akhir zaman harus dibaca dengan hati yang hidup. Jika kisah itu hanya menimbulkan rasa takut tanpa perubahan, maka pesan utamanya telah gagal dipahami. Namun jika kisah itu melahirkan kesadaran, kerendahan hati, dan ketaatan, maka ia telah menjalankan fungsinya sebagai peringatan ilahi. Dengan demikian,
Lanjutan kisah Yajuj dan Majuj selalu kembali pada satu titik yang sama, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Selama hubungan itu baik, sebesar apapun badai akhir zaman, manusia akan tetap berada dalam lindungan Allah. Tetapi jika hubungan itu rusak, maka dunia yang tampak aman pun bisa berubah menjadi kehancuran dalam sekejap. Inilah makna terdalam dari misteri Yajuj dan Majuj dalam Islam, sebuah misteri yang tidak dimaksudkan untuk dipecahkan, melainkan untuk direnung.